Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint bab 4, yaitu tentang organisasi. Definisi organisasi. Stephen P. Robbins mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi garis dan staf. Selanjutnya, organisasi sistem tertutup dan sistem terbuka. Yaitu organisasi sistem tertutup. Organisasi yang menganut sistem tertutup adalah organisasi tersebut tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Bahkan organisasi dengan sistem seperti ini cenderung mengambil peran yang menjauh dari lingkungan luar. Sedangkan organisasi sistem terbuka yaitu adalah organisasi yang memiliki tingkat interaksi tinggi dengan lingkungan luar, dan organisasi dengan sistem terbuka yang cenderung interaktif dan dinamis dalam menanggapi setiap bentuk perubahan yang terjadi. Selanjutnya, profit kontinuitas dalam organisasi. Profit artinya organisasi tersebut mengejar penjualan tinggi dengan tujuan memaksimalkan perolehan laba. Dengan perolehan laba yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kemakmuran keuangan atau kesejahteraan yang layak. Yang kedua yaitu kontinuitas. Pada sisi kontinuitas dituntut untuk mampu menjalankan organisasi secara jangka panjang. Kontinuitas ini dapat dilihat dari segi pertumbuhan badan usaha dan faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, lingkungan organisasi dan globalisasi. Di era globalisasi saat ini terjadi banyak sekali persaingan suatu perusahaan yang dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersaing di pasar modal. Selain itu juga sekarang telah banyak produk-produk di perusahaan internasional yang mulai masuk ke Indonesia karena pengaruh bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional menurut Rizky W. Griffin, bisnis internasional adalah perusahaan yang ada dasarnya berpusat di suatu negara akan tetapi diperoleh sebagai besar sumber daya dan pendapatan dari negara lain. Sedangkan yang multinasional adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat atau head office di negara induknya dan memiliki kantor cabang di berbagai negara. Selanjutnya, beberapa alasan suatu perusahaan harus mengubah konsep manajemen kinerja, yaitu Stephen P. Robbins mengatakan bahwa sasaran perubahan adalah untuk mempertahankan organisasi agar tetap seperti sekarang dan dapat terus hidup. Yang kedua, produk perusahaan telah dikenal dan memiliki pangsa pasar yang jelas, terutama di pasar domestik. Yang ketiga, perusahaan saat ini telah memiliki pengalaman dan tenaga ahli siap untuk bekerja secara maksimal. Yang keempat, perusahaan memiliki tanggung jawab nasionalisme agar dapat bersaing di tingkat internasional. Yang kelima, harus diakui secara jujur, kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh bagi kemajuan aktivitas bisnis. Selanjutnya, ciri-ciri umum perusahaan multinasional menurut Sondang P. Siagian, yaitu beroperasi di seluruh bagian dunia, memperkerjakan banyak karyawan, baik saing maupun tenaga kerja lokal, menghasilkan barang dan jasa yang beraneka ragam, menggunakan teknologi canggih dalam menjalankan roda perusahaan. Berikutnya, model kerja yang sangat besar. Yang terakhir yaitu penerimaan perusahaan ada kalanya lebih besar dari anggaran berbelanja negara tempat perusahaan beroperasi. Yang terakhir yaitu daur hidup organisasi. Daur hidup organisasi. Selanjutnya, memahami daur hidup produk sebagai pembandingan daur hidup organisasi. Selanjutnya, teori organisasi. Stephen P. Robbins mengatakan teori organisasi menuju ke aspek-aspek deskriptif maupun preskriptif dari disiplin ilmu tersebut. Secara lebih dalam, Stephen P. Robbins menegaskan teori itu menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan mereka. Selanjutnya, alasan suatu organisasi bisnis harus menerapkan manajemen kinerja global, yaitu
Pembentukan komunitas. Ekonomi dunia semakin lama semakin memberikan pengaruh di dunia bisnis. Setiap organisasi bisnis tidak mungkin lagi menerapkan dan mempertahankan konsep manajemen yang dianggap tidak bagi representatif atau mewakili secara konsep internasional. Kondisi dunia saat ini sudah bersifat atau tanpa batas karena kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Selanjutnya, solusi dalam menghadapi berbagai masalah di bidang organisasi. Itu yang pertama, melakukan evaluasi terhadap keberadaan organisasi tersebut. Pengevaluasian dapat dilakukan secara rutin. Manajemen organisasi adalah mengedepankan konsep bottom up jika ingin mengubah konsep organisasi dari model domestik ke internasional. Yang ketiga, manajemen organisasi dalam mengubah bentuk organisasi dan model garis fungsional hingga ke model garis dan staf harus bercermin pada konsep presentatif. Di era globalisasi ini akan lebih baik jika suatu organisasi menerapkan konsep sistem terbuka. Sekian, terima kasih.